Kalau mau murah rezeki, panjang umur, sehat badan, senangkan hati ibu. Jangan kau susahkan dia. Ibu jangan pernah menangis karena anak nakal. Ibu jangan pernah mengutuk nasib marah-marah. Sekali ibu meneteskan air mata, seumur hidup dia akan berenang dalam penderitaan. Seburuk-buruk apapun orang tua kita, seburuk apapun ibu kita, beliaulah yang menjadi wasilah kita hadir di muka bumi ini. Jangan pernah menghina fisiknya, jangan pernah menghina cara tangkap daya pikirnya. Mungkin kalau sudah tua usianya, sudah mulai pikun cara berpikirnya, mungkin sering lupa cara menalarnya. Teman-teman tolong, ayah kita dulu banting tulang untuk kita. Kalau sekarang sering sakit-sakitan, jangan menghina kalau ayah kita lemah. Karena bisa jadi ayah kita sudah mulai lemah, tua renta, karena sibuk mengurus sejak kecil waktu itu. Makanya ibu kan seperti itu ya. Kadang-kadang ngutang dulu, pinjam dulu supaya anaknya lulus kuliah. Tapi nggak pernah ngasih tahu kalau itu pinjaman. Nggak apa-apa dicaci orang, nggak apa-apa datengin orang, nggak apa-apa ditagih orang, bahkan kadang-kadang diteror. Yang penting anaknya nggak usah tahu. Itulah ibu. Makanya kalau sedang kesal pada ibu, coba pikir-pikir dulu sulitnya ibu waktu didik kita. Itu bahasa Qurannya. Ya, kata Allah, wassainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, berikan pesan yang tegas pada setiap anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau sedang punya masalah dengan orang tua, apalagi dengan ibu, hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kamu pikir dulu kau mau marah, pikir dulu. Ibu kandung itu ngandung kamu 9 bulan, itu sulitnya luar biasa. Berat kata Allah itu. Jadi kalau mau marah tuh pikir-pikir dulu. Saya tuh kadang sedih, kadang-kadang tuh pengen bertindak pada anak-anak sekarang itu yang dengan seentengnya yang memperlakukan ibunya. Tapi gara-gara uang 10.000 ditendang kepala ibunya. Jangan kering bibir Pak, kecuali mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit ini, cambuk aku. Kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfarulak. Bagaimana aku bisa cambuk kamu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Merendahlah kau di hadapan kedua orang tuamu. Merendahlah kau seperti piyik burung di hadapan induknya yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Karena setua apapun kau di mata keluargamu, istri dan anak-anakmu, sehebat apapun kau di mata pegawai yang kau miliki, semulia apapun kau di mata masyarakat, demi Allah, kau bocah kecil di hadapan orang tuamu. Gak usah malu sama orang tua. Ada kebanggaan dia dulu pernah ditidurin pahanya dan dibalur kita dengan doa. Gak usah malu. Dulu tangannya yang kokoh, waktu masih muda kita gandeng, bangga jalan sama orang tua. Terlepas dari gandengan kita menangis, baba, aba, mama. Sekarang tangannya sudah gak kekar lagi kayak dulu. Gak usah malu gandeng tangannya. Dulu kau pulang sekolah masih berkeringat, bau debu dan matahari. Yang kau cari pundak ibumu, kau rangkul dari belakang. Sekarang gak bisa lagi, Ustaz. Bukan gak bisa, kau yang tak butuh itu. Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi sama ibu antum. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. 3 kali bisa. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu.